Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi manusia pilihan. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, anjuran untuk melaksanakan sholat tahajud sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam sholat tahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Inilah 4 larangan dalam ibadah tahajud yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan dulu. Ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Mengkhususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya.
Mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh untuk dilakukan, sebagaimana diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika kita mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangkan lelah di tubuh kita. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri juga tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban yang lainnya dan menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuan masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Dan semoga setiap amal ibadah kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, baik yang dihaja ataupun yang tidak disengaja. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini dan juga mengetahui 4 larangan yang tidak boleh dikerjakan saat kita sholat tahajud, menjadikan kita lebih berhati-hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita lebih baik dalam melaksanakan sholat tahajud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.